Kita mulaikan persekutuan doa pagi hari ini. Saya mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang kami rasakan, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini saya mau membawa syukur kami dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami. Kami boleh memberikan yang terbaik, mempermuliakan nama Tuhan. Angkat pujian, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
jalan dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sungguh Engkau yang terbaik. Engkau yang mengasihi. Engkau yang menolong kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau ajaib. Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui pujian ini Tuhan, kami menyampaikan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar senantiasa kami mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang kasih-Mu luar biasa melingkupi setiap kehidupan kami. Sebentar firman-Mu Tuhan akan kembali memberkati kami Tuhan, baik kami di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online. Kami percaya kami sama-sama diberkati dengan firman. Berkati hamba-Mu yang Kau persiapkan menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan tentang firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan membacakannya. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tempat lanjut ayat 5. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Setelah kita sudah membaca satu perikop ini tentang aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah, kita mengerti bahwa ada sebuah hal yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka sudah memasuki di tanah perjanjian, dan ketika mereka sudah memperoleh kemenangan cukup luar biasa, yaitu tentunya lewat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Penulis di sini mengisyaratkan bagaimana sebenarnya sebuah perlindungan yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya, kepada bangsa yang sudah diurapi Tuhan, kepada bangsa yang sudah mendapat pertolongan Tuhan. Nah, penulis di sini untuk mengingatkan sebenarnya kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang sangat aman dalam kehidupan mereka. Dan juga di sini dikelompokkan bagaimana setiap keamanan dan bagaimana setiap kehidupan umat Israel ketika pemimpinnya hidup yang benar. Maka dikatakan tadi di sana, ketika orang-orang tersebut yang di dalamnya benar melakukan kebaikan, maka dikatakan di sana kepada orang-orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbeda, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama. Nah, di zaman perjanjian lama kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang benar dan kehidupan orang-orang yang tidak benar di depan Tuhan itu memiliki perbandingan yang sangat relevan. Kita bisa memperhatikan ketika bangsa-bangsa Israel, yang contohnya ketika bangsa Israel pemimpin umatnya itu, pemimpin atau raja-rajanya menyembah kepada Allah Yahweh, kita bisa memperhatikan seperti di kerajaan Israel Selatan ada beberapa raja yang benar-benar mereka hidupnya sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak mengandalkan hartanya, tidak mengandalkan kekuasaannya, dan tidak mengandalkan pasukannya begitu banyak. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, kita bisa memperhatikan bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi ada di antara kerajaan Israel Utara, kalau kita memperhatikan, sama sekali bangsa ini, sama sekali pemimpin-pemimpinnya itu mendua hati, bukan mempercayakan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya, tapi mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada berhala-berhala lain, bahkan mencobakan dirinya terhadap harta-harta yang mereka miliki. Dan tentu ini bukanlah bagian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Tapi pemazmur mengatakan di sini, penulis mengatakan bahwa
orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, arti dari sini adalah bahwa gunung Sion, kita mengetahui bahwa sebuah perumpamaan bahwa dikatakan Sion itu melambangkan umat Israel. Umat Israel yang sudah dipilih Tuhan, umat Israel yang sudah diurapi Tuhan, umat Israel yang sudah dikukuhkan Tuhan menjadi suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang hebat, yang dari keturunannya akan muncul orang-orang hebat. Dan sampai saat ini kita mengerti bahwa betapa luar biasanya perlindungan Tuhan kepada orang-orang Israel. Sampai dikatakan di sini, dibaratkan bahwa mereka adalah gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Artinya sehingga sampai saat ini kita bisa memperhatikan bagaimana bangsa Israel pengaruhnya cukup besar di dalam dunia sampai saat ini. Bahkan orang-orang hebat yang ada di dunia ini pun, penemu-penemu, bahkan orang-orang terkaya yang ada di dunia saat ini, kita bisa memperhatikan itu adalah keturunan daripada Israel, daripada umat perjanjian yang Tuhan sudah pilih. Nah, jadi betapa luar biasanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Mereka itu adalah seperti sebuah gunung Sion yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak terpatahkan, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membela mereka. Jadi yang kedua dikatakan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah bagaimana diumpamakan sebuah Yerusalem, kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit, oleh pegunungan-pegunungan tinggi yang cukup luar biasa. Artinya ketika Yerusalem ingin diserang, ketika Yerusalem ingin dikepung, ternyata mereka sudah memiliki tembok perlindungan, yaitu apa? Gunung-gunung yang ada di sekitar Yerusalem yang melindungi mereka. Dan di sini diumpamakan bahwa bagaimana Tuhan itu menjadi tembok pelindung, bagaimana Tuhan itu adalah pelindung umatnya, baik dari segala malapetaka, dari segala pencobaan, dari segala tantangan apapun yang dialami. Kenapa? Sebab Tuhan yang sudah menjamin, sebab Tuhan yang sudah memilih, dan Tuhan juga yang bertanggung jawab terhadap semua umat Tuhan. Kita bisa memperhatikan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang cukup luar biasa kepada bangsa Israel ketika mereka benar-benar menyembah kepada Tuhan. Bahkan kita lihat ketika mereka berada di Babel, kita bisa memperhatikan bagaimanapun penyertaan Tuhan ketika mereka berada di tanah penjajahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan menghukum mereka, Tuhan mengajar mereka supaya mereka berbalik hati kepada Tuhan, meninggalkan semua ilah-ilah mereka yang palsu. Nah, kita bisa memperhatikan di sini. Makanya dikatakan bahwa ketika kehidupan seluruh bangsa itu benar di hadapan Tuhan, mereka benar-benar takut akan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Betapa luar biasanya sebenarnya Tuhan sudah akan menyiapkan perlindungan dan juga bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, penulis pun memperhatikan selama perjalanan kehidupannya bagaimana umat Tuhan yang mulai dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, sampai mereka menguasai, sampai mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, baik itu Asyur, baik ketika mereka pun di Babel, baik ketika mereka pun mengalami tekanan baik dari Filistin, orang Arab dan lain sebagainya. Penulis sebenarnya sudah memperhatikan bagaimana ketika mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Maka sampai Daud pun mengatakan di dalam kehidupannya seperti yang kemarin renungan bahwa bukan mereka lagi yang berperang kepada Tuhan, tapi siapa? Tapi Tuhan dengan pasukan malaikatnya yang melindungi umat-umatnya. Nah, jadi pagi hari ini mari kita senantiasa untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya akan kuasa Tuhan, dan tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena di sanalah kita memperoleh ketenangan, memperoleh keamanan. Karena di sanalah kita dilindungi oleh Tuhan dan juga kita memperoleh kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, sama seperti yang dialami oleh baik pemimpin Israel maupun orang-orang sebangsa Israel yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, yaitu bagaimana mereka itu dikatakan Tuhan itu adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya bagi kehidupan mereka, bagi penolong mereka. Dan bagaimana juga dikatakan Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya. Berarti dimanapun bangsa ini berada, mereka adalah tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan. Mungkin kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita. Inilah yang membedakan kita kepada orang-orang lain, yaitu apa? Tuhan senantiasa melindungi kita dari segala malapetaka dan bahaya, sekalipun mungkin di luar nalar kita. Tapi kita ingat banyak cara Tuhan untuk
menunjukkan jalannya kepada kita, kayak cara Tuhan untuk menolong kita dan melindungi kita. Mari kita tetap semakin percaya di tengah badai apapun, kita semakin tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Renungan pagi hari ini, kenaikan puji yang kehadiran. Terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap langkahku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau anugerah. Selanjutnya saya serahkan kembali Bapak. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Gunung batu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, memasyurkan Engkau dalam hidup kami Tuhan, bahkan boleh menyaksikan Engkau yang tidak pernah berubah, pertolongan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biar setiap puji-pujian pengakuan ini semuanya boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami boleh berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, pertolongan kami hanyalah daripada-Mu. Kau Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Kau menolong Daud, dan saat ini pun juga kami percaya Kau juga akan menolong kami dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang terus bekerja, mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan umat Tuhan di tempat ini, akan seluruh bangsa dan negara ini ya Bapa. Semuanya ini Tuhan di dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan terus bekerja, nanti pada waktunya semuanya akan selesai. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisah dimanapun mereka berada. Tuhan tolong satu persatu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat itu, dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan pada mereka semua untuk mereka boleh datang kepada Tuhan dalam setiap saat Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan akan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Bapa, kami percaya, terima kasih Tuhan, Kau yang melakukan yang terbaik bagi kami. Pagi ini seluruh sidang jemaat Tuhan, Jember maupun Kalisah, demikian juga kami yang ada di tempat ini sebagai hamba-hamba full time Tuhan. Tuhan terus tolong kami, lindungi, pagar, jauhkan dari segala celaka mara bahaya. Semuanya Tuhan, keluarga-keluarga kami di mana-mana Tuhan tolong semuanya di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, aktivitas pekerjaan Tuhan tempat ini maupun Kalisah juga Tuhan tolong semuanya. Persiapan-persiapan untuk streaming yang terus berjalan, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pagi ini kami boleh sambut hari ini bersama dengan Engkau Allah yang setia,
yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.